Gimana Kak di sana kondisinya di Kupang, di NTT? Ya, untuk saat ini tadi sore terkonfirmasi ada 9 yang positif itu di Oke, Kabupaten di Kupang dan di Manggarai Barat. oke. Lalu teman-teman WVI di sana bagaimana? Semuanya sehat dan bekerja, semuanya bekerja dari rumah sih. Oke, bekerja dari rumah ya semuanya ya, untuk menjaga keamanan. Nah, Karian, terkait dengan respons bencana yang dilakukan nih, WVI di sana kan juga melakukan respons bencana terkait dengan COVID-19 ini ya. Iya, Mungkin iya. Karian bisa jelaskan mengenai programnya dan aktivitas apa aja Kak yang kita lakukan di daerah NTT. Kalau untuk di NTT yang kita lakukan saat ini, khususnya untuk di Kabupaten TTS, Kupang dan Alor, Hmm. kita sudah mendistribusikan baliho di 3 kabupaten untuk pencegahan COVID-19. Terus kita distribusikan juga masker sebanyak 16.000 ke 8 fasilitas kesehatan di rumah sakit, terus di 6 puskesmas. Masing-masing puskesmas mendapatkan 2.000 masker. Oke. Terus selain itu kita juga distribusikan sarana CTPS di tempat-tempat umum. Untuk tandon ada di 10 titik. Untuk di Kabupaten Kupang itu yang di simpang di dua di pasar, itu pasar Deli, pasar Camplong, terus di depan IGD di Rumah Sakit Nebonat, terus di Puskesmas Baun. Nah, di Puskesmas Baun ini berdekatan dengan pasar, jadi bisa juga diakses oleh orang-orang yang pergi ke pasar. Oke. Untuk di Kabupaten TTS ada 5 juga, 2 di pasar Impres Toe, ya karena aktivitas pasar di kota masih berjalan dari jam 6 sampai jam 3, dibatasi hanya sampai jam 3 oleh pemerintah. Hmm. Terus di rumah sakit Muder dan rumah sakit RSUD Soe. Oke, berarti untuk sarana CTPS di Kupang dan di TTS ya Kak ya? Iya, iya. Oke, jadi ada baliho, terus kita bagi-bagi masker juga ke puskesmas dan rumah sakit ya, puskesmas dan rumah Iya, iya. sakit dan Puskesmas dan sarana rumah CPP. sakit masing-masing mendapatkan 2.000. Oke, kalau boleh tahu Kak, balihonya ini informasinya apa aja tuh Kak? Mungkin di sini juga ada teman-teman em, sponsor atau donor-donor kita gitu supaya mereka juga bisa tahu apa aja sih informasi yang kita sampaikan kepada masyarakat. Kalau di balihonya yang kita distribusikan kemarin itu terkait dengan bagaimana pencegahannya sih, fokus untuk sarana bagaimana mencuci tangan yang baik dan benar sih. Oke, nah Karian, eh yang cukup banyak yang penasaran juga nih. Kalau misalnya untuk daerah khususnya di NTT dan banyak juga wilayah-wilayah dampingan wahana visi kan mereka aksesnya juga cukup sulit. Lalu secara sinyal dan listrik juga banyak yang masih sulit gitu. Nah, bagaimana WVI berperan nggak untuk menyampaikan informasi itu kepada masyarakat-masyarakat yang kita dampingi di lapangan dan bagaimana mereka menanggapi tentang pandemi ini gitu, Kak? Dalam konteks daerah nih, karena kemarin kan kita kalau Jakarta kan mudah ya informasi segala informasi cepat gitu nyampainya, tapi kalau untuk yang di daerah seperti apa sih Kak suasananya atau mungkin tanggapannya mereka gitu. Kalau untuk informasi terkait untuk COVID ini, di beberapa tempat memang sinyalnya susah. Bahkan untuk menelpon pun susah. Jadi ada beberapa di masyarakat kan kita punya kader-kader, Hmm. dan informasi untuk bagaimana pencegahan COVID ini kita uh, kirim melalui WhatsApp ke mereka, dan mereka bisa lanjutkan ke masyarakat yang ada di sekitarnya. Dan Oke. kita akan distribusikan poster juga untuk wilayah-wilayah yang sangat sulit.
dijangkau dengan sinyal ya. Oke, berarti fokus kita di ini ya, di pencegahan ya, gimana kita juga menginformasikan hal-hal untuk masyarakat bisa menjaga diri gitu ya. Iya, iya. Selain sama kader-kader nih Kak, WVI kerjasama juga nggak dengan mitra-mitra yang lain? Siapa Iya, aja, mungkin bisa diceritakan. kalau mitra kita ya kita bermitra dengan gugus tugas yang ada di kabupaten sih. Jadi Hmm. kayak misalnya baliho yang kita distribusikan dengan tandon yang kita distribusikan, jadi kita koordinasi dengan mereka. Jadi mereka yang pasang, dan untuk misalnya tandon air tadi, jadi selanjutnya mereka yang akan isi ketika Oh, airnya habis atau sabunnya habis. Kita koordinasi dengan gugus tugas, dan di TTS itu masuk bergabung dalam gugus tugas. oke, berarti Wahana Visi Indonesia masuk ke dalam gugus tugasnya kabupaten. Ya, yang di TTS. Oke, boleh diceritakan nggak Kak, tugasnya WVI ngapain aja, apa aja yang peran kita, apa aja, apakah memang melalui pembagian-pembagian yang itu, atau ada tugas lain nih sebagai organisasi yang masuk ke dalam gugus tugas? Hmm, Pembagian perannya sih kita di bagian ini sih untuk bagaimana untuk mendistribusikan bagian logistik sih, dengan Oh, oke. fokus pada pencegahan. Oke, logistik terus fokus pada pencegahan. Nah, Kak, kan kita kasih masker ke rumah sakit, itu pasti tim teman-teman di sana juga ikut ikut bagiin gitu ya. Lalu ada sarana CTPS. Ada cerita-cerita menarik nggak Kak pada saat melakukan pendistribusian dan menyalurkan bantuan yang dari kita, mungkin tanggapannya dari pemerintah atau tanggapannya dari masyarakat, atau bagaimana pengalaman Kakak sendiri? Pasti kan semuanya sekarang kita kalau keluar rumah juga jadi lebih berhati-hati gitu kan. Nah, ada cerita-cerita Iya, iya. menarik nggak dari teman-teman di lapangan? Yang pertama, mereka sangat bersyukur ya, karena memang sangat terbatas dari ketika kami Hmm. melakukan koordinasi awal. APD ini memang menjadi salah satu yang paling apa ya, yang paling dibutuhkan di fasilitas-fasilitas kesehatan. Jadi ketika kita distribusikan, mereka sangat bersyukur bisa Hmm, mendapatkan APD. oke. Terus kalau dari teman-teman tim sendiri gimana Kak keseruannya dalam menyalurkan bantuan gitu, dan protap-protapnya bagaimana menjalankannya gitu ketika ke lapangan dan memberikan ke rumah sakit gitu. Kalau sebelum kita melakukan distribusi ya pastinya memperlengkapi diri dengan APD ya, Hmm. menggunakan kos tangan, terus menggunakan masker, Hmm. terus menggunakan topi, dan menggunakan kaos lengan panjang sih. Dan di Oke, mobil disediakan hand sanitizer. oke. Halo? Oh ya, udah nyambung. Gimana Kak tadi di mobil disediakan hand sanitizer ya? Iya, iya. Oke, berarti protapnya tetap harus dijalankan terus ya? Iya, iya, dan tidak ada kontak. Jadi ketika kita Oke, distribusikan tidak ada kontak sama sekali. oke. Jadi kita memastikan juga keamanan tim-tim yang ada di lapangan. Iya, iya. Nah, Kak, mungkin di sini ada teman-teman sponsor WVI juga nih yang punya anak di TTS atau mungkin di Kupang gitu. Karena kan memang ini kita juga sempat memberitakan adanya live ini kepada para sponsor. Mungkin mereka juga pengen tahu nih, gimana sih keadaan anak-anak sponsor kita yang ada di sana, apakah mereka aman-aman aja, terus udah gitu kita memberikan bantuan juga nggak sama mereka, kalau iya berupa apa, dan apakah kita masih menjalankan program atau seperti apa nih Kak? Kalau untuk anak-anak tetap dimonitoring karena kita di masyarakat kan punya kader, jadi mereka tetap membantu dalam proses monitoring. Nah, hari Jumat yang lalu ada yang terkonfirmasi anak itu sakit, dan langsung dilaporkan oleh kader, teman-teman langsung mengantar anaknya ke rumah sakit. Dan hari Senin kemarin dia sudah keluar, jadi anak ini sudah sembuh. Gejala dia demam berdarah. Karena selain COVID ini, salah satu isunya itu demam berdarah juga, dan kita sudah koordinasi dengan puskesmas untuk penanganan ini dengan gugus tugas yang ada di desa. Jadi Oh, selain penyemprotan desinfektan di desa-desa, harapan kita juga kita koordinasi dengan puskesmas untuk lakukan fogging untuk wilayah-wilayah yang terkena dampak untuk TBD.
Oke, berarti selain merespons untuk COVID ini, kita juga cukup concern juga berarti ya Kak ya dengan apa namanya demam berdarah ya. Iya ya, karena ada kasus ya. Oke, tapi sekarang anaknya udah baik-baik aja ya. Iya, sudah sehat. Apakah kita juga melakukan apa nih Kak untuk kita memberikan sesuatu kah ke anak-anak yang ada di dampingan kita, anak-anak sponsor kita yang ada di desa-desa gitu terkait dengan COVID sendiri? Kalau ini rencana ke depan Iya. yang akan kita lakukan itu kita akan mendistribusikan fasilitas cuci tangan sih untuk uh, wilayah layanan kita. Yang berikutnya karena sekarang anak-anak banyak yang sudah mengeluh bosan di rumah karena nggak sekolah, jadi rencana ke depan kita akan distribusikan buku-buku bacaan dan buku-buku cerita yang itu yang bisa digunakan oleh mereka. Wah, menarik sekali ya. Berarti, oh iya, anak-anak sekolahnya gimana tuh, Kak? Nah, ini saya juga cukup penasaran nih jadinya. Mungkin Kakak tahu informasi nggak? Kalau di Jakarta kan banyak sekolah-sekolah pakai Zoom gitu ya, meeting. Nah, di sana kan listrik susah, sinyal susah gitu. Anak-anak sendiri jadinya sekolah apakah guru-gurunya menanganinya jadi seperti apa? Apakah memang ikut yang saya tahu mungkin di salah satu stasiun TV ada yang kasih pelajaran, apakah anak-anak ikut di situ atau karena nggak punya TV jadi mereka kayak gimana Kak kebanyakan sekolahnya? Ada yang mengikuti sih lewat radio sih, Oh, oke. melalui radio. Jadi biasanya ada siaran jam-jam tertentu, ada siaran yang bisa mendukung anak-anak untuk belajar di rumah. Oh, oke. Jadi lewat radio ya medianya justru ya menarik juga nih. Iya. Oke. Terus udah gitu kita akan memberi Wahana Visi sendiri juga akan memberikan buku bacaan ya ke anak-anak supaya mereka nggak bosen di rumah. Iya, dan ke depan sih kita ingin memastikan ya untuk anak-anak yang kurang gizi, untuk Mm-mm. terutama anak-anak yang 2 tahun ke depan kita rencananya untuk mendistribusikan bahan makanan sih. Oke. Karena anak-anak ini yang paling rentan, apalagi NTT ini kan terkenal dengan stunting, jadi Mhm. uh, dalam menanggapi COVID ini juga kita akan fokus ke situ. Oke, supaya ketika gizi baik, imunitas juga baik ya. Jadi kita harus Ya, ya. memastikan juga gizi dan imunitas anak-anak yang ada di sana gitu ya. Oke. Terus Kak, gimana Kak? Apakah Kakak mungkin ada pesan-pesan nggak nih buat teman-teman yang ada yang menonton kita pada malam hari ini gitu? Gimana menanggapi ini dan bagaimana ada pesan-pesan untuk kita semua nggak untuk tetap terus mendukung teman-teman yang ada di wilayah Kupang dan Timor dan Alor. Oke, yang pertama ya terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang terus mendukung pelayanan Wahana Visi Indonesia. Seberapa besar atau apapun yang Bapak Ibu lakukan untuk mendukung Wahana Visi Indonesia itu akan sangat berarti bagi uh, masyarakat kita yang sangat-sangat membutuhkan. Oke, ada lagi? Sudah? Itu saja, terima kasih. Oke. Oke, Karian, terima kasih banyak untuk cerita-ceritanya. Tadi jadi kita udah bisa tahu ya bahwa kita punya sarana CTPS di 10 titik, di daerah Timor ada di Kupang dan di TTS. Lalu kita juga membagikan masker 16.000 ya, Kak? 16.000 Iya, enam di belas dua. ribu. Oke, 16 masker untuk puskesmas dan rumah sakit. Lalu kita juga memasang baliho yang bisa dibaca oleh masyarakat di sana mengenai bagaimana cuci tangan pakai sabun karena memang cuci tangan pakai sabun ini juga cukup menjadi isu ya tanpa adanya COVID sendiri sebenarnya Wahana Visi Indonesia juga melakukan uh, promosi cuci tangan pakai sabun ini ke masyarakat gitu ya. Oke, lalu oh ini ada yang bertanya nih. Biasanya join sama organisasi lain apa enggak? Oh ya, bagaimana tuh Kak kalau di lapangan di Kupang? Apakah WVI join dengan organisasi lain atau memang untuk COVID ini kita bermitranya dengan kader-kader dan pemerintah yang udah kerja sama-sama kita?
Ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya, WPI juga terlibat dalam gugus tugas dan dalam gugus tugas itu ada selain pemerintah ada juga organisasi-organisasi lain yang terlibat di dalamnya dan selain itu melibatkan gereja. Oke, berarti kita melibatkan juga gereja yang ada di sana ya. Oke, kalau gitu. Ya, Kak, waktunya Kakak sudah habis. Kita akan bergabung lagi Oke, untuk mendengarkan kabar di Kalimantan Barat bersama dengan Kak Eta. Terima kasih banyak, Kak Rian. sama-sama. Kakak gimana kabarnya di sana, Kak? Baik, puji Tuhan. Ini sinyalnya lagi Sehat-sehat. kurang baik ini di Sintang. Wah, semoga kita baik-baik aja ya live-nya. Iya, lagi hujan di sini. Ya, di sini baru di daerah rumah aku juga baru selesai hujan nih. Tadi eh, teman-teman juga pada bilang di Jakarta juga pada hujan. Kayaknya berarti merata ya hujannya. Iya, sepertinya. Terus bagaimana Kak Eta keadaan teman-teman yang ada di Sintang, Malawi, dan teman-teman di Kalimantan sekitarnya? Kalau terkait dengan COVID-19 ini, terbaru kemarin ada penambahan 9 kasus di Kalimantan Barat, dan 2 kasusnya itu terjadinya di Kabupaten Sintang, seperti itu. Jadi memang Kabupaten Sintang ini juga merupakan rumah sakit rujukan. Kalau sebelumnya itu memang ada pasien di Kabupaten Sintang, tapi bukan asalnya dari kabupaten ini, tapi dari kabupaten tetangga, seperti itu. Tetapi sekarang sudah ada confirm 2 orang yang memang positif COVID-19, sehingga sudah mulai semakin fokus lah untuk bisa menjaga kondisi di Kabupaten Sintang khususnya. Karena kalau saya operasionalnya di 2 kabupaten, di Melawi juga. Kalau di Melawi memang sejauh ini belum ada yang confirm untuk positif, tetapi memang yang reaktif hasil rapid testnya sudah beberapa seperti itu. Sehingga memang tetap ya, walaupun kami mungkin agak di hulunya Kalimantan Barat, tetapi tetap juga perlu concern terkait dengan isu ini, kayak gitu. Oke, berarti baru juga terkonfirm berarti ya. Dan teman-teman sendiri sekarang gimana Kak? Berarti semuanya work from home ya? Ya, jadi kalau di Wahana Visi kita sudah membagi beberapa staf, jadi masih ada staf yang esensial bahasanya, jadi masih tetap bisa berkantor dan berkegiatan bersama dengan masyarakat, tetapi memang jauh berbeda dengan kegiatan yang biasa kita lakukan. Jadi dalam 1 bulan ini program terkait dengan respon yang sudah dilakukan di Kabupaten Melawi Sintang, kita sudah melakukan distribusi masker untuk tenaga medis, ada 24.960, 24.000 masker medis yang kita support untuk 12 puskesmas di Kabupaten Melawi, dan ada 960 masker N95 yang kita support untuk 6 puskesmas yang ada di Kabupaten Melawi dan Sintang, seperti itu. Kita juga sudah membangun satu sarana CTPS di salah satu Polindes di Kabupaten Sintang. Dan kalau untuk di Kabupaten Melawi bersama dengan rekan-rekan PATBM, kita juga distribusi sabun dan masker kain untuk pencegahan. Jadi ada sekitar 563 rumah yang sudah kita support terkait dengan sarana CTPS, dan sama seperti tadi Rian juga, Wahana Visi juga concern terkait dengan memampukan masyarakat untuk terinformasi terkait dengan konten-konten untuk pencegahan COVID-19 ini. Jadi kita udah pasang beberapa banner, kita juga distribusi leaflet supaya memang masyarakat tetap terinformasi. Kondisinya memang beberapa wilayah di Melawi Sintang ini akses internetnya tidak ada. Jadi kami juga usahakan untuk mungkin wilayah-wilayah yang akses internet dan juga sinyalnya tidak ada, masih dengan isu COVID-19 ini, seperti itu. Wow, oke. Banyak juga ya yang teman-teman lakukan. Kira-kira kakak ada cerita-cerita menarik nggak kak pada saat misalnya pembagian leafletnya gitu, terus udah gitu memasang CTPS, pembagian masker dan segala macam gitu. Bagaimana reaksi pihak-pihak yang kita bantu gitu, dan bagaimana juga adakah cerita unik yang teman-teman di lapangan
alami gitu ketika melakukan ini? Karena kan memang untuk melakukan respons di kondisi saat ini yang sekarang cukup berbeda ya Kak, di respons lainnya atau pelayanan WFI lainnya gitu. Nah, kira-kira ada nggak Kak cerita? Iya sih, kalau kami sebagai staff nih agak deg-degan juga kalau masih terpaksa harus berkoordinasi, khususnya berkoordinasi langsung yang kayak gitu. Teringat pertemuan beberapa minggu yang lalu, jadi di salah satu kecamatan di Kabupaten Melawi, kami sepakat untuk pertemuan gugus tugas, karena Wahana Visi juga terlibat di gugus tugas kecamatan, untuk kita bisa memastikan posko keluar masuk orang. Seperti itu. Jadi waktu itu kita rapat di hari Senin, karena urgentitas dari posko ini harus segera, jadi waktu itu kita sepakat hari Rabu kalau saya nggak salah untuk kita buka pos lintas batas yang di wilayah kecamatan. Nah, yang menarik baru beberapa jam posko itu dibuka, seperti itu, langsung ada 3 orang yang rapid testnya reaktif setelah posko itu dibuka. Jadi kami langsung ya, maksudnya di satu sisi sebagai manusia ya khawatir juga seperti itu, karena kan walaupun mungkin hasil rapid test yang reaktif juga belum tentu dia confirm COVID-19, tetapi setidaknya yang sudah reaktif rapid test kami juga harus lebih waspada seperti itu. Itu hal yang menarik yang pertama. Yang kedua, sebelum ada COVID-19 ini juga Wahana Visi kan concern terkait dengan kesehatan. Karena di Melawi Sintang program kami memang program terkait dengan kesehatan. Jadi sosialisasi cuci tangan pakai sabun itu udah kita lakukan jauh sebelum COVID-19 seperti itu. Dulu mungkin masyarakat sampai bosan waktu kami datang ngingatin, Ibu cuci tangan pakai sabun seperti itu. Tapi yang menarik sekali sekarang dengan kondisi itu mereka selalu bilang, iya ya wajar waktu itu Wahana Visi selalu ingatin kita untuk cuci tangan seperti itu. Ternyata betul apa yang mereka sampaikan seperti itu. Jadi kenapa kami distribusi sabun seperti itu, karena di beberapa wilayah kami mereka sudah lebih aware lah ya terkait dengan cara pencegahan, sehingga mereka udah siapkan toples-toples atau kayak untuk bisa membuat air bisa mengalir di depan rumah mereka, sehingga kita hanya support sabun itu supaya semakin menstimulasi mereka untuk tetap mempertahankan perilaku baik, mau mencuci tangan pakai sabun seperti itu. Wah, seru juga ya. Akhirnya masyarakat bisa mendapatkan hal yang positif gitu ya dengan apa yang kita berikan ke mereka gitu. Karena saya tahu banget nih teman-teman di lapangan hampir setiap hari pasti nggak kadernya, nggak staf WVI, pasti sama anak-anak kalau misalnya program kesehatan kerjanya ngajarin cuci tangan terus atau nyanyi-nyanyi. Di sana nyanyi-nyanyi juga nggak Kak? Iya, benar. Jadi mereka anak-anak itu udah sangat hafal dengan, kalau kami memang sosialisasikan 7 langkah ya, walaupun sekarang kan udah berubah 5 dan 6 langkah udah bisa kayak gitu. Jadi mereka rata-rata semua wakil anak Wahana Visi di Melawi Sintang itu udah hafal banget lah dengan lagu cuci tangan pakai sabun, seperti itu. Mungkin teman-teman yang menonton bisa cek juga nih di YouTube-nya Wahana Visi Indonesia. Kita punya videonya, ada video animasi kartunnya juga tentang cuci tangan pakai sabun. Jadi teman-teman juga bisa belajar tuh gimana lagunya. Jadi bisa jadi cuci tangan sambil kita nyanyi. Iya, benar. Oke. Ada yang bertanya ini, bagaimana keterlibatan WVI dalam membantu peningkatan semangat anak-anak untuk tetap belajar? Oke, gimana Kak? Kalau di Melawi Sintang sendiri ada fokus nggak untuk ke pendidikannya anak-anak juga? Kalau tadi kan di Kupang. Ya, jadi kalau di gimana Kak? Ya, kalau di Melawi Sintang memang secara khusus kita programnya nggak pendidikan. Tetapi saat kita melakukan respon COVID-19 ini melalui co-project seperti itu, kita juga harus memastikan supaya anak-anak tetap bisa punya kegiatan yang menarik di rumah. Nah, kami juga sudah melakukan distribusi learning material, jadi kita membagikan buku dongeng seperti itu, baru kertas mewarnai. Memang karena program ini juga baru kita implementasikan di bulan Maret, jadi baru sekitar ada 60-an anak usia PAUD yang sudah mendapatkan learning material seperti itu, dan masih akan terus kita lakukan di bulan-bulan ke depan. Secara khusus mungkin untuk
wilayah-wilayah yang kesulitan akses. Maksudnya yang sinyal internetnya nggak ada, seperti itu kita akan support secara learning material. Nah, minggu depan kami juga masuk melalui Forum Anak Kabupaten. Di Forum Anak Kabupaten mereka akan membuat kayak online diskusi seperti itu tentang apa itu COVID-19 dan bagaimana sih cara mencegahnya dan peran forum anak terkait dengan pencegahan ini kita juga akan lakukan. Jadi hal-hal seperti itu akan banyak kita lakukan, mempersiapkan kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan anak dari rumah. Memang kita bedakan mana yang wilayah-wilayah remote yang tidak ada akses terkait dengan internet, tapi yang mungkin masih bisa akses radio, akses internet, kita akan usahakan beberapa secara online, seperti itu. Oke, menarik ya Kak sama Forum Anak ya. Berarti kerjasamanya ya, salah satu mitra Iya. Wahana Susi. Oke, bisa dijelasin atau diceritain lebih lagi nggak Kak tentang Forum Anak ini di sana seperti apa, lalu tanggapan mereka tentang COVID ini gimana, dan semangat mereka juga untuk ikutan merespons ini dengan apapun yang mereka bisa lakukan gitu. Kakak mungkin ada cerita menarik nggak Kak dari anak-anak forum? Nah, kalau untuk anak-anak forum memang sebenarnya kita ada dua mitra yang sangat strategis dalam program ini. Yang pertama itu memang forum anak. Jadi kalau di Melawi Sintang kita dampingi ada 4 forum anak, ada forum anak Kabupaten Melawi, ada forum anak Desa Pelompai Jaya, lalu ada forum anak Kecamatan Sepauk dan forum anak Nangatempuna seperti itu. Nah, khusus untuk forum anak di Nangatempuna dan juga forum anak di Pelompai, mereka juga punya pendamping khususnya melalui PATBM, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat. Jadi contohnya yang mereka udah lakukan kemarin waktu distribusi masker kain dan juga sabun, karena untuk mengurangi resiko kita nggak lakukan secara langsung, maksudnya staf warna visi yang turun distribusi seperti itu, tapi kita kerjasama dengan PATBM ini dan juga forum anak sehingga kita serahkan barang-barangnya dan mereka yang distribusikan. Seperti itu. Jadi mereka juga sekaligus rumah per rumah mereka antar, termasuk mereka juga menjelaskan terkait dengan leafletnya ya sebentar lah seperti itu kan. Mereka mengingatkan untuk jangan keluar-keluar rumah seperti itu. Dan ini juga Forum Anak Melawi, mereka sedang menyiapkan video. Jadi mereka sedang membuat video yang nantinya akan disebarkan untuk bisa anak-anak bisa dapat informasi lah terkait dengan COVID-19. Memang kondisinya karena kita juga mengurangi ya untuk berkegiatan di luar, bertemu seperti itu, jadi memang sedikit banyak lebih terbatas untuk kegiatan-kegiatannya, lebih banyak yang bisa dilakukan secara online seperti itu. Oke, wah menarik juga ya. Tapi mereka juga tetap menjalankan protap ya Kak, dengan masker dan segala macam gitu, juga kita pastikan supaya mereka bisa tetap menjalankan itu ya. Iya, pastinya. Oke. Nah Kak, ada yang nanya nih, apakah ada ide-ide menarik dari anak-anak forum anak mengenai respons COVID ini? Mereka sempat diskusi nggak Kak? Karena kan saya gabung juga ya di grup forum anak yang ada seperti itu. Jadi memang ide-ide mereka ya seperti yang tadi saya sampaikan, mereka sedang membuat video dari rumahnya masing-masing seperti itu. Jadi mereka ya kayak yang ngetren sekarang ya yang kayak gitu, gabung-gabungkan beberapa cerita seperti itu menjadi sebuah video. Nah, itu hal kreatif yang mereka akan lakukan dan segera dilakukan seperti itu. Lalu juga anak-anak juga minta slot untuk bisa menjadi narasumber di radio. Nah, ini yang kita sedang lagi bangun seperti itu supaya bisa bekerja sama dengan radio juga. Jadi mereka yang bisa jadi narasumber atau mungkin bisa jadi mereka juga yang nge-host di radio yang akan mereka tayangkan seperti itu. Jadi kemarin sih ide itu saya tangkap aja, jadi minta ke adik-adik ini kira-kira temanya apa seperti itu, biar mereka yang menentukan temanya dan mereka yang mempersiapkan sumber daya mereka. Jadi siapa yang akan jadi narasumber, mereka yang akan cari teman yang bisa menjadi narasumbernya juga. Itu sih beberapa ide yang sempat saya dengar dari anak-anak forum seperti itu. Wah, seru ya, mereka aktif-aktif sekali. Oke, Kak, di sini nih, mungkin di sini juga ada teman-teman sponsor. Tadi saya juga udah sempat tanyakan juga gitu ya ke Karian gitu. Nah, bagaimana terkait tentang kondisi dan update mengenai anak-anak dampingan WVI yang ada di lapangan?
Ya, kalau untuk anak-anak wakil anak kita tetap termonitoring semuanya. Jadi kami memang sudah membuat pemetaannya. Jadi mana wilayah-wilayah yang memang hanya dengan online pun, misalnya kita telepon kalau kita sebutnya relawan sosial ya, seperti itu relawan sosial kita yang ada di wilayah-wilayah itu mana yang kalau kita kontak secara online bisa, misalnya telepon, WhatsApp untuk mereka memastikan kondisi anak-anak, itu kita lakukan. Tetapi untuk wilayah-wilayah yang memang aksesnya jauh, kita tetap staf tetap datang memastikan kepada masyarakat apakah memang anak-anak kita dalam kondisi yang sehat, lalu bagaimana dengan pendidikan mereka segala macam. Kemarin juga ada satu anak kita yang orang tuanya kebetulan dipanggil Tuhan karena kecelakaan kerja seperti itu, sehingga kita tetap kunjungan juga kalau ada situasi urgent seperti ini. Jadi pada prinsipnya setiap anak, wakil anak kita tetap termonitoring dengan baik seperti itu, walaupun memang kita terbatas dalam hal menginformasikan kepada donor. Kalau mungkin sebelumnya kita lebih mudah ya mengirimkan kartu-kartu, membalas surat-surat yang diberikan donor seperti itu. Jadi kalau sekarang sistemnya agak berubah, mungkin misalnya kami kirimkan via foto, lalu mereka tulis di kertas mereka, baru mereka foto kembali, baru itu yang kami kirimkan. Jadi mungkin memang yang secara fisiknya masih kita tunda, maksudnya surat-surat yang dalam bentuk fisik, tetapi kami tetap mengusahakan supaya setiap donor tetap bisa memantau kondisi wakil-wakil anak mereka, seperti itu. Wah, tepuk salut nih buat teman-teman di lapangan ya, tetap terus menjaga akuntabilitas kita juga ya, dan juga dengan sponsor-sponsor gitu. Mungkin di sini ada teman-teman sponsor yang nonton IG Live ini, mungkin ada anaknya di daerah Kalimantan Barat atau yang ada di Kupang atau ada di Papua sekalipun, walaupun hari ini teman-teman di Papua nggak ada yang bisa join karena mungkin terkait dengan sinyal di sana yang cukup sulit, Ya, tapi benar. kita memastikan bahwa anak-anak dampingan kita tetap terus kita monitoring, dan kita juga bersyukur kita punya partner-partner ya Kak ya, kader-kader juga, Ya, betul. relawan-relawan kita juga yang ada di lapangan yang merupakan masyarakat yang ikut membantu kita nih untuk memonitoring anak-anak tetap terus dalam keadaan yang baik, dan once ada apa-apa sama anak-anaknya kita juga bisa terinformasi gitu ya. Yang mungkin yang mungkin bisa dimengerti saat ini kondisinya itu tadi ya, mengenai surat atau kartu-kartu mungkin jadinya ada yang sedikit tertunda gitu. Iya, Untuk benar. sponsor-sponsornya. Oke Kak, menarik banget cerita-ceritanya dari wilayah Malawi dan Sintang. Nah Kakak sendiri ada pesan-pesan nggak Kak buat teman-teman yang nonton IG Live saat ini? Ya, kalau pesannya ini sih ya, kalau untuk para donor, kami mengucapkan terima kasih buat dukungan para donor kita. Seperti itu, kami pastikan bahwa apa yang teman-teman donor sampaikan akan kami usahakan memang benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang ada khususnya di Kabupaten Melawi dan Sintang. Nah, buat rekan-rekan mitra, karena saya juga lihat kayak beberapa ada mitra kami juga yang hadir dalam IG Live ini, yang seperti itu. Terima kasih buat dukungan rekan-rekan, apalagi di situasi COVID yang unik ini ya, seperti itu. Kami dari Wahana Visi juga masih terus belajar terkait bagaimana merespon dengan baik, karena dalam respon kita juga harus memastikan baik keselamatan staf maupun keselamatan mitra yang kita layani, seperti itu. Dan terus dukung kami juga dalam program-program yang dilakukan. Dan buat semua staf-staf Wahana Visi juga, khususnya tim yang di Melawi Sintang, ya memang kadang-kadang kita juga khawatir ya sebagai staf di kondisi seperti ini masih tetap harus bekerja seperti itu, apalagi untuk teman-teman yang staf esensial seperti itu ya. Di satu sisi kita memang harus menjaga kondisi kita menggunakan APD lengkap segala macam pada saat melakukan respon, tetapi juga mempercayai bahwa kita juga dilindungi oleh Tuhan lah ya, karena kan niat kita juga baik menolong masyarakat seperti itu, jadi Tuhan juga akan memampukan dan juga menolong kita untuk melakukan pelayanan kita. Saja. Mantap. Terima kasih banyak Kak Eta. Semangat terus buat teman-teman di sana. Tadi aku juga lupa nih ngomong bilang semangat buat Karian dan teman-teman yang ada di wilayah NTT. Karian kayaknya masih nonton juga.
Jadi teman-teman di lapangan, saya mewakili juga nih yang ada di Jakarta. Terima kasih banyak untuk setiap usaha-usahanya untuk tetap terus memastikan masyarakat dan anak-anak yang kita layani tetap terus dalam keadaan baik. Semangat ya semuanya. Terima kasih, Sya. Terima kasih. Sekarang kita mau beralih ke Rodex. Dia merupakan emergency response specialist kita. Kita coba connect sama Rodex. Halo Rodex. Halo Kakak Cia. Apa kabar? Sehat dong. Gimana kabarnya Kakak Cia di sana? Baik juga, sehat. Suaraku terdengar jelas ya? Terdengar, dari saya sih terdengar. Teman-teman juga kayaknya harusnya terdengar. Berharap terdengar dan tidak ada gangguan sinyal ya. Iya, tapi tadi puji Tuhan loh yang Karian dan Kak Eta kita lancar sinyalnya. Betul. Saya juga ngikutin terinspirasi dari cerita-cerita mereka. Iya, Kak Rodex gimana nih? Orang yang paling sibuk juga nih kayaknya ya, salah satu yang paling sibuk karena teman-teman Kak Rodex ini di emergency response specialist. Jadi setiap kali ada emergency response, dialah salah satunya yang ikut sibuk memastikan semuanya. Dan kayaknya saya pernah sekali ke kantor ambil barang ketemu Kak Rodex lagi sibuk kerja juga nih. Iya, betul. Tunggu, sorry. Rodex agak kecil suaranya. Oke. Sorry. Oh, suaranya kekecilan. Oh iya, ada 2 orang tuh. Oke, saya coba pastikan lagi ya teman-teman ya. Saya setup nih. Udah oke belum? Oke sih, sekarang. Oke. Yes. Oke. Ya, nah gimana nih Kak Rodex sebagai orang yang cukup sibuk menangani respons ini, Kak Rodex punya cerita nggak? Gimana teman-teman tim WVI? Jadi WVI punya tim ya, namanya kita namainnya COPE ya. Betul sekali. COVID apa tuh kepanjangannya? Ya, teman-teman, saat ini kan WVI sedang respon ya untuk COVID-19. Jadi kita menyebutnya COP, COVID-19 Pandemic Emergency Response Team, seperti itu. Oke. Nah, gimana nih Kak, teman-teman tim bisa diceritakan nggak bekerjanya gimana, kesibukannya seperti apa, intensnya seperti apa? Ya, untuk saat ini semenjak kita deklarasi respon dari tanggal 16 Maret ya, 16 Maret 2020, ya kita lebih banyak bekerja dari rumah sih, Kak Cia. Bekerja dari rumah, mengikuti peraturan pemerintah seperti itu. Jadi memang pekerjaan kita sangat beralih sekali dari kita yang sering ke lapangan, bertemu mitra juga meeting di dalam ruangan, pada akhirnya kita beralih fungsi untuk melakukan itu secara online begitu. Jadi hari-hari kita saya kira sama ya dengan teman-teman respon di semua daerah juga sangat banyak untuk melakukan meeting online seperti itu. Oke, nah Kak untuk respons Wahana Visi sendiri nih secara besaran, kita merespons di wilayah mana aja sih, berapa wilayah, terus rencana kita seperti apa? Mungkin bisa diceritakan dari apa juga yang sudah kita lakukan. Tadi kan dari Kalimantan sama Timor Alor udah ada nih gitu ya. Bagaimana dengan wilayah-wilayah yang lain? Gitu misalnya seperti Sumba mungkin atau Papua gitu. Surabaya gitu. Bisa diceritain nggak Kak? Oke. Jadi teman-teman semua untuk saat ini Wahana Visi melakukan respon ini skalanya nasional dan tersebar itu di 41 kantor pelayanan kita begitu. Nah saat ini Wahana Visi terdiri dari 5 zona ya, 5 zona pelayanan itu. Yang pertama adalah zona Jawa Sumatera, jadi kemudian ada zona Kalimantan, ada zona NTT, dan kemudian juga ada di NTB ya, salah satu kantor Lombok juga melakukan respon itu. Dan yang keempat adalah zona Sulmal, Sulawesi, Maluku, dan yang kelima adalah zona Papua, seperti itu. Nah, tadi sudah sempat diceritakan oleh teman-teman yang sebelumnya. Nah, yang paling bisa saya bagi adalah respon ini kita fokus terhadap pencegahan untuk penularan COVID itu. Kemudian kita juga fokus terhadap bagaimana sebetulnya mempersiapkan masyarakat di tingkat daerah itu supaya mereka memiliki pengasuhan ataupun akses terhadap layanan kesehatan. Dan yang ketiga adalah memastikan pemerintah juga memberikan layanan yang sesuai dengan
hak-hak dan juga perlindungan anak-anak seperti itu. Itu yang bisa secara general saya ceritakan, Kak Cia. Oke, berarti kita fokus kepada pencegahan dan mempersiapkan para pemerintah ya supaya bisa memberikan layanan yang terbaik. Iya, betul sekali. Oke, berarti bermitra dengan pemerintah merupakan salah satu yang paling penting ya buat Wahana Visi Indonesia. Gimana kita juga support pemerintah juga ya. Nah, Kak, kalau tadi nih kita bisa masuk ke dalam gugus tugas yang ada gitu ya. Kita masuk di Timor, kita masuk gitu di Kalimantan, kita masuk. Bagaimana dengan wilayah-wilayah yang lain? Dan mungkin teman-teman ada yang penasaran kali ini gimana tuh WVI bisa sehingga bisa masuk ke dalam gugus tugas gitu dan segala macamnya. Mungkin bisa cerita nggak? Iya. Kolaborasi ini sebetulnya kita sebut dengan advokasi ya, teman-teman sekalian, sehingga memang salah satu ministrinya WVI dari 3 hal itu adalah advokasi. Jadi apapun situasinya, prinsipnya kita adalah selalu mencari kawan. Karena pekerjaan ini besar, maka tidak mungkin dilakukan hanya untuk WVI saja seperti itu ya. Nah, bagaimana sebetulnya caranya adalah sebelum kejadian COVID kan kita sudah bermitra sebetulnya dengan pemerintah ya. Kita sudah engage dengan mereka. Nah, ketika COVID ini berlangsung, nah itu yang kita tidak inginkan terputus komunikasi itu gitu. Jadi secara nasional kita tergabung juga di GUSTUNAS ya, gugus tugas nasional. Kemudian kita juga mengencourage setiap daerah dampingan tadi yang 41 kantor itu juga melakukan pendekatan terhadap pemerintah bagaimana sebetulnya WVI bisa join dengan tujuannya membantu di dalam Gustura, gugus tugas daerah. Jadi bahkan sampai kepada kecamatan juga kita sangat engage dengan pemerintah-pemerintah dan selain pemerintah juga ada teman-teman lain ya, seperti faith leader, para pemimpin tokoh agama juga kita dekatin, kita gandeng untuk tujuannya sama-sama bagaimana sebetulnya mengarahkan masyarakat, melakukan edukasi di masyarakat supaya penularan terhadap COVID ini bisa dicegah seminimal mungkin seperti itu. Oke, wow, oke. Jadi advokasi ya, kita penting nih harus advokasi kepada pemerintah. Nah, Kak, untuk program-program nih selama COVID tadi kan sudah dijelaskan mengenai fokusnya, visi atau goalnya kita gitu. Tadi udah dijelaskan pencegahan dan advokasi. Kalau untuk programnya sendiri nih Kak, fokusnya kita apa aja? Ataukah apakah 4 program wahana visi seperti pendidikan, kesehatan itu kita semuanya kita sama-sama jalankan untuk COVID ini, ataukah memang kita punya fokus tersendiri lagi? Oke, iya teman-teman sekalian, dengan skala nasional yang cukup luas, maka pendekatan wahana visi memang untuk saat ini lewat sektor pendidikan juga kita lakukan, kemudian sektor child protection ataupun perlindungan anak. Kemudian yang ketiga adalah sektor WHOS, water, hygiene and sanitation, bagaimana mendorong masyarakat untuk memiliki perilaku hidup bersih dan sehat. Dan kita juga mendorong untuk teman-teman di sektor livelihood lah, mata pencaharian juga akan dikerjakan. Hanya memang ketika di dalam implementasi program, maka tiap daerah bisa-bisa saja berbeda, Kak Cia. Misalkan tadi Kak Eta cerita bahwasannya di Kalimantan Barat itu mereka akan lebih fokus terhadap bagaimana sektor WHOS, pembangunan cuci tangan pakai sabun, seperti itu. Nah, kalau kita misalnya melihat dari konteksnya teman-teman kita di Papua, maka konteks education akan lebih menjawab kebutuhan masyarakat yang ada di sana, seperti itu. Nah, kalau kita misalnya berpindah kembali ke zonalnya Sulmal, Sulawesi, Maluku. Nah, teman-teman di sana juga bisa melakukan WHOS dan juga bisa melakukan education seperti itu. Nah, untuk Jatra yang saat ini sedang kita fokuskan juga karena memang kasus yang paling terbesar ada terpusat di Jakarta ya, dan juga daerah Surabaya seperti itu. Nah, untuk 3 hal sektor tadi itu kita upayakan untuk bisa dilakukan semuanya seperti itu. Nah, untuk NTT seperti yang tadi diceritakan Bang Rian juga, sektor WHOS akan menjadi sangat menolong kebutuhan masyarakat yang ada di wilayah NTT seperti itu, Kak Cia. Oke, berarti
fokus programnya Wahana Visi Indonesia tetap terus dijalankan, melainkan ini akan menjadi direlevankan kembali ya kepada 41 titik daerah pelayanan tadi. Yang mana nih yang paling relevan dan paling dibutuhkan oleh masyarakat yang ada di masyarakat tempat gitu ya. Oke, nah Kak ada yang bertanya juga nih tadi tentang tantangannya. Mungkin bisa dijelaskan nggak tantangan dalam menangani respons yang sebesar ini gitu. Kita di 41 titik wilayah dengan semuanya bisa dibilang terbatas. Resources kita terbatas gitu, connection kita terbatas gitu. Bagaimana nih tantangannya dan hal-hal serunya ada nggak nih Kak? Oke. COVID-19 ini adalah sesuatu momentum ya, pendapat saya pribadi. Sebab memang bahkan global dan Indonesia sendiri tetap berproses belajar setiap hari untuk melakukan responnya seperti itu. Sehingga tantangannya adalah sebetulnya tantangan internal kita sebetulnya, internal diri sendiri, bagaimana kita bisa menerima situasi yang sangat berubah-berubah ini, menerima situasi yang kita tidak tahu bagaimana cara mengatasinya, dan kemudian pada akhirnya kita akan didorong untuk melakukan adjustment ya. Kita akan didorong untuk melakukan adjustment, kita harus, mau nggak mau kita harus menyesuaikan diri dengan situasi seperti itu. Dan saya yakin juga tidak cukup sampai di sana, untuk kita bisa keluar dari situasi ini, kita perlu akselerasi seperti itu. Dan itu juga yang dilakukan di tim respon Wahana Visi Indonesia di COP ini gitu ya. Teman-teman sendiri tahu bahwasannya salah satu ministry Wahana Visi Indonesia adalah development. Seperti itu. Tapi kemudian ketika COVID-19 ini sudah menyebar ke semua daerah, maka kita pun belajar untuk melakukan adjustment di dalam pelayanan kita, di dalam ministrinya kita. Sehingga itu sebabnya tiap semua kantor, 41 kantor di seluruh Indonesia, pada akhirnya mulai melakukan transisi di kantor masing-masing dari melakukan development menjadi melakukan emergency response, seperti itu. Dan di hari-hari kita, kalau saya lihat ya, sehari-hari dengan teman-teman, sebetulnya itu tadi, karena kita nggak bisa bertemu dengan masyarakat, tapi kemudian harus menolong mereka, maka kita harus cari cara yang paling kreatif sebetulnya ya. Jadi di Wahana Visi sendiri kita mendorong salah satu metode kerja kita adalah agile. Bagaimana kita bisa agile di dalam situasi yang sangat sulit ini, dan saya pikir tidak ada halangannya ya. Saya sangat menikmati sekali kreativitas teman-teman dari daerah. Kita bisa lihat tadi bagaimana melibatkan anak-anak yang bisa kita bilang anak-anak rentan dong di dalam situasi seperti ini begitu ya. Tapi kita kasih place sama mereka, kita kasih opportunity untuk bisa menyuarakan dan mengeluarkan kreativitas mereka. Seperti itu Kakak Cia. Wih, mantap nih jawabannya. Hebat banget. Jadi memang tantangan memang ada, tapi kita terus dituntut dan terus didorong untuk menjadi lebih kreatif dan agile tadi ya. Ya, betul. Tanggap dan apapun cepat ya, mau nggak mau semuanya harus cepat berubah ya Kak ya. Ya. Cepat berubah, tapi jangan sampai kita menghilangkan esensi dari pelayanan yang kita punya. Benar nggak? Betul sekali Kak Cia. Oke, berarti tadi saya juga sempat mendengar Kak Rodex juga tadi bilang bahwa memang kita ada adjustment ya. Mungkin di sini kalau misalnya ada teman-teman yang merupakan sponsor, pendukung WVI atau donatur gitu yang selama ini sudah lama dan tahu apa yang WVI lakukan di lapangan, memang untuk saat-saat seperti ini kita punya adjustment dari development menjadi emergency response. Karena ini merupakan skala nasional dan semuanya mengalami hal yang sama gitu ya. Jadi memang fokus kita geserkan sedikit tadi, ini juga bisa dibilang agile ya gitu. Jadi kita tetap melayani, esensi kita tetap melayani, tapi kita fokusnya sekarang kita ke COVID-19 ini dulu gitu sementara gitu ya. Jadi mungkin teman-teman donor dan sponsor penting juga ya untuk tahu supaya apa nih yang sekarang dilakukan oleh WVI gitu. Terima kasih banyak loh Kak Rodex. Ini sebentar lagi udah mau 1 jam, nanti mati dengan sendirinya. Jadi sebelum mati ada satu pertanyaan terakhir yang saya juga lupa nanya. Tadi harusnya nanya di awal-awal. Nah, WVI ini rencananya berapa lama akan melakukan respons COVID-19 ini? Supaya teman-teman juga bisa kebayang nih, apakah memang sampai pemerintah bilang
COVID-nya beres terus kita beres, atau kita juga memang udah punya set waktu kita sendiri? Oke, jadi teman-teman sekalian, untuk saat ini seperti yang saya jelaskan di awal adalah tahapan kita adalah emergency, seperti itu ya, emergency relief, yang di dalam kesepakatan kita bahwasanya kita memulai di bulan Maret dan akan upayakan berakhir di bulan September, seperti itu. Tapi kita tidak menutup mata untuk situasi yang saat ini juga berlangsung ya, bahkan pemerintah sendiri sangat bekerja keras untuk mencoba nih memprediksi kapan sih sebetulnya COVID-19 ini bisa selesai, seperti itu. Nah, sama Wahana Visi juga melakukan hal yang sama. Kita sedang menyusun skenario untuk bagaimana sebetulnya pendekatan kita yang paling terbaik nanti menghadapi COVID-19 ini. Jadi kemungkinan besar Kak Cia, setelah fase ini berlangsung, di dalam looping emergency itu kan sebetulnya tidak berhenti hanya di tahapan emergency relief, tetapi harus dilanjutkan kepada fase transisi, begitu ya. Nah, ini yang akan kita sedang kerjakan nanti, dan di masa-masa mendatang, seperti pendekatan kita terhadap sektor mata pencaharian juga akan menjadi fokus daripada Wahana Visi. Karena kita harus akui, dampak daripada COVID-19 ini bukan hanya terhadap kesehatan manusia saja, tetapi kemudian sudah masuk ke dalam ranah-ranah yang lain seperti mata pencaharian, seperti, dan itu yang akan menjadi fokus Wahana Visi ke depan. Kemungkinan besar bisa sampai tahun depan, dan ini juga menjadi ajakan bersama ya buat teman-teman yang sponsor mungkin ataupun teman-teman lain yang selama ini mengikuti Wahana Visi ya. Mari berdoa untuk suasana ini, untuk situasi ini juga, supaya kita bisa mempersiapkan hal yang terbaik nanti ke depannya. Seperti itu Kak Cia. Mantap, terima kasih banyak loh Kak Rodex. Berarti salah satu pesan yang mungkin bisa disampaikan adalah kita tidak akan hanya berfokus pada emergency relief-nya saja, tanggap bencananya aja, tapi kita juga mencoba, tim COPE ini juga mencoba untuk mempersiapkan masa transisi, karena memang ketika ini terjadi banyak yang mengalami kesulitan, contohnya salah satu yang mungkin ekonomi, dan kita mencoba melihat berarti ya ke masyarakat dampingan kita juga, apa nih dampaknya kepada mereka dan apalagi yang bisa kita support lagi gitu, terutama tadi dalam mata pencaharian tadi ya, untuk pemulihan ekonominya mereka gitu. Berarti kita juga akan fokus kepada masa transisinya nanti ketika ini sudah selesai gitu. Dan saya juga mau mengajak teman-teman semuanya yang mungkin teman-teman mau mendukung pelayanan WVI khususnya untuk COVID-19 ini, bisa cek di Instagram kita. Kita ada donasi, kita membuka kantong donasi Wahana Visi Indonesia. Di situ ada informasi transfer atau QR code-nya yang teman-teman bisa capture, lalu bisa memberikan donasi di situ. Karena kita akan sama-sama, bukan hanya emergency response sekarang ini aja, seperti APD atau tadi sarana CTPS atau masker dan lain sebagainya, tapi kita juga akan terus berupaya untuk masa transisi untuk masyarakat nantinya gitu ya. Oke deh kalau gitu Kak Rodex, sebelum ininya mati, Instagram live-nya mati secara otomatis, kalau gitu kita sama-sama akhiri, dan thank you banget Kak, semoga tetap terus semangat. Salam buat teman-teman COPE, tetap terus semangat terus, tetap terus jaga kesehatan juga yang penting, supaya bisa merespons terus dengan baik di masyarakat juga. Sama Kak Cia, terima kasih juga sudah memberikan kepada kami kesempatan untuk sharing cerita, dan tetap jaga kesehatan ya untuk Kak Cia dan juga teman-teman semua dimanapun berada. Thank you, Tuhan berkati, dan terima kasih juga teman-teman yang udah nonton. Kalau gitu sampai di sini IG Live kita, dan sampai ketemu di IG Live selanjutnya. Dadah. Dadah.